yang menguraikan segala akan benarnya penimpa di kuat yang kata ya dari setelah yang sudah dipintal dengan kuat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka, sembahlah oleh Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai datang kepadamu keyakinan. Jadinya dalam ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ini keyakinan maksudnya itu kata al-yaqin. Menurut para ulama, terutama Imam Al-Bukhari menafsirkan al-yaqin di sini itu sebagai kematian ataupun ajal. Karena kenapa? Kematian disebut dengan al-yaqin karena ia satu-satunya kepastian yang mutlak yang dialami oleh seluruh orang-orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa. Makanya disebut al-yaqin itu ajal. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya pada murid-muridnya, "Ya bunayya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat?" Para murid menjawab yang paling dekat adalah ya wahai guruku Makassar. Katanya, benar wahai murid, yang paling dekat sesungguhnya adalah apa kok? Kematian. Wa amal hadisu, adapun hadis pertama pamitha hadis Aisyah, dan dari itu hadis Aisyah. Wa kana ahabbud dini, dan amalan atau agama yang paling dicintai ilaihi oleh Allah madawama sahibuhu, adalah yang terus-menerus dikerjakan oleh pelakunya atau oleh orang yang memiliki agama tersebut. Wa qad sabaqa fil babi qawluhu, dan sungguhlah dahulukan dalam bab sebelumnya. Jadinya agama yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah agama yang terus dilakukan setiap hari, dan seperti kita agama Islam yang setiap perbuatan dan ucapan kita bernilai pahala, terutama kita sholat, berzikir, kita berjualan, main di sana hukum baik, buyut itu ya. Lanjut, wa Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, barang siapa yang ketiduran daripada membaca hizibnya. Hizib itu maksudnya itu ialah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang dengan secara rutin. Itu bisa seperti umpama sholat ataupun baca Al-Quran. Seperti kita sendiri ratiban yang boleh kita melakukannya secara rutin setiap minggu. Ya, kutiba ya Allah Karim minal laili di waktu malam, au an syai'in, atau di sebagian hizibnya itu faqara'ahu, maka ia membacanya baina sholatil fajri, membacanya itu di antara sholat subuh wa sholat zuhur dan sholat malam. Kutiba lahu, maka dicatat baginya itu ka'annama qara'ahu minal laili, seolah-olah ia itu membacanya di waktu di malam hari. Jadinya pelajaran yang diambil dari hadis ini ialah kalau kita tertinggal suatu kebiasaan yang kita lakukan, maka janganlah meninggalkannya dengan sewena-wena, ataupun jangan meninggalkannya dengan tanpa pengulangan lagi. Kalau kita melakukannya setiap minggu, maka paling tidak kita itu kalau tidak tertinggal dilakukannya di setiap minggu, maka lakukan di minggu kedua, ataupun ketika kita lakukan di siang hari. Kalau tertinggal itu ataupun kalau kita tidak dapat, maka lakukan di sore hari. Itu jangan meninggalkan dengan sewenang-wenangnya. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulani, janganlah kamu itu menjadi seperti selalu. Kana yaqumul laila, dulu yaitu bangun untuk salat malam.
Fataraka qiyamal lail, maka kemudian sekarang yaitu meninggalkan bangun malam. Ya ini Abdullah bin Amr bin As dipesan oleh Rasulullah SAW, jangan seperti ada ketika itu orang sahabat banyak orang dilihat oleh Nabi biasanya itu bangun malam terus melaksanakan sholat malam, terus dia itu tiba-tiba meninggalkan bangun malam. Jangan sholat bangun malam ini dia tinggalkan gitu. Itu Amr bin As dipesan jangan menjadi seperti si Ano itu. Kalau kita lihat dari segi mutarul hadis ini dikategorikan sebagai hadis mubhamul sanad, mubham sanad, dan mubhamul matan, yang tidak disebut perawinya, siapa orang itu yang aslinya itu. Apa jadi mubham sanad? Ma huwa fi matnihi aw sanadihi syakhsun lam yusamma. Hadis mubham ialah suatu hadis yang tidak disebut pada matanya atau di sanadnya itu seseorang yang tidak disebut namanya, itu namanya tidak disebut. Itu hadis mubham. Muttafaqun alaih, hadis ini di bab Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu sholatu, apabila beliau terlewatkan akan sholat ilal laili, sholat malam, min wajhin, baik yaitu meninggalkan karena sakit ataupun nyeri ataupun derita umpamanya itu, au ghairi atau sebab yang selainnya, shalla minan nahari sintai asyarata raka'atan, shalla minan nahari, maka beliau itu melaksanakan sholatnya itu di siang hari, sintai asyarata raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Ini kita ambil contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau kalau ketiduran, umpama itu karena sakit, biasa beliau melakukan sholat di malam hari, tapi beliau tertinggal karena sakit ataupun sebab yang lain. Nabi itu tidak meninggalkannya dengan begitu saja, tapi Nabi itu melakukannya di siang hari. Sebanyak 12 rakaat diceritakan di sini. Makanya kita kalau tertinggal ya, umpama kita tinggal tidak tadi di minggu ini, mungkin di minggu besok harus. Dan Nabi hanya melakukan. Simpulannya dari hadis-hadis yang saya baca ini, bahwasanya janganlah meninggalkan suatu perbuatan kebiasaan yang baik hanya semata-mata karena kesibukan yang begitu mendalam ataupun karena sakit. Jangan menjadi alasan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.